Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari salah satu kelompok tugas besar Operational Research 2, yaitu dari FRI 060, ingin mempresentasikan hasil tugas besar kita, yaitu sistem pelayanan antrian di SPBU Buah Batu. Ada pula nama kelompok kita. Pertama dari Dimas Setia Aryoga, kedua Farah Afifah, ketiga Novel Fauzan Arianto. Kita akan pertama membahas tentang PT Pertamina. PT Pertamina adalah salah satu perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam sektor bidang minyak dan gas bumi. Lalu secara spesifik, kita ingin melakukan objek penelitian pada salah satu SPBU di Pertamina yang berada di Jalan Terusan Buah Batu. Lalu kita memiliki tinjauan pustaka, ada dua, yaitu sistem antrian dan sistem dan antrian. Sementara sistem mempunyai pengertiannya sendiri menurut Umar Sunyoto pada tahun 2014. Sistem adalah tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan secara tujuan bersama, secara terkoordinasi, yang bekerja atau berjalan dalam jangka waktu tertentu dan terencana. Ada pula pengertian antrian. Antrian terdapat kondisi apabila objek-objek menuju suatu area untuk dilayani, namun kemudian menghadapi keterlambatan disebabkan oleh mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. Pengertian ini disebutkan oleh Iqbal tahun 2015. Lalu tentang sistem antrian ada 3 pengertian. Itu adalah teori antrian, disiplin antrian, dan perilaku kedatangan. Teori antrian ada menurut Hillier dan Lieberman. Di antaranya adalah sistem pelayanan komersial, sistem pelayanan bisnis, sistem pelayanan transportasi, dan terakhir adalah sistem pelayanan sosial. Setelah itu ada disiplin antrian. Disiplin antrian di antara lain isinya adalah jenis-jenis disiplin antrian. Di antaranya adalah ada first come first served atau yang disebut juga FIFO. Kedua juga ada last come first served, disebut juga LIFO. Ada pula juga random, dan ada juga pula sistem prioritas, yaitu VIP. Lalu ada perilaku kedatangan. Perilaku kedatangan antara lain ada reneging. Reneging itu adalah menggambarkan di mana situasi seseorang masuk dalam antrian namun tidak memperoleh pelayanan, lalu kemudian meninggalkan antrian tersebut. Lalu ada bulking. Bulking itu menggambarkan orang yang masuk dalam antrian tapi langsung meninggalkan antrian. Lalu ada jockeying, yaitu menggambarkan orang yang pindah-pindah antrian. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh metode penelitian. Metode penelitian pada tugas besar kita kali ini adalah ada perumusan masalah. Kenapa kita menemukan perumusan masalah? Karena kita perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada pertama itu perumusan masalah, kedua tujuan penelitian, ketiga ada dasar teori. Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data bisa diperoleh melalui populasi dan sampel, ada pula melalui pengolahan data. Lalu selanjutnya ada analisis kinerja sistem antrian, dan juga ada kesimpulan dan saran. Lalu struktur data antrian. Lalu ada struktur data antrian. Struktur antrian antara lain ada single channel single phase, yaitu saluran tunggal di mana bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan dan hanya satu tahap, menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun
Ya kenapa? Langsung lanjut yang kedua. Di pause. Lalu ada single channel multipass. Ada 2 tahap dalam satu pelayanan, disebut juga dalam fase dan fase. Ada seperti berurutan. Lalu ada multi channel single pass. Sistem antrean ini terjadi jika ada 2 atau lebih fasilitas yang dialiri oleh antrean tunggal. Lalu ada multi channel multipass. Sistem antrean ini terdiri dari beberapa tujuan atau disebut juga beberapa tahap dan mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap. Setelah ini ada proses pengerjaan studi kasus. Pertama, kita harus mendapatkan kebutuhan data. Ya, ini data yang diperoleh dalam satuan detik. Kita mendapatkan data arrival time, begin time, dan departure time, dan dengan jumlah pengamatan sebesar 101 kendaraan. Lalu kita menggunakan software IBM SPSS pada jam sibuk ini. Dengan IBM SPSS ini kita dapat menentukan bahwa jenis data ini bersifat eksponensial atau tidak pada inter-arrival time maupun pada service time-nya. Lalu ini hasil hipotesis interval time. Pada jam sibuk, inter-arrival time memiliki data bersifat eksponensial, sedangkan pada service time memiliki sifat data yang tidak bersifat eksponensial. Lalu menggunakan software WinKSB. WinKSB kita akan mendapatkan average number of customer atau disebut juga L sebesar 0,1994 dan seterusnya. Ini adalah juga salah satu data yang kita dapatkan dengan data jam tidak sibuk dalam 2 jam. Datanya yang kita dapat adalah arrival time, begin time, departure time. Dengan jumlah kendaraan yang kita amati sebanyak 38 kendaraan. Ini juga menggunakan software IBM SPSS. Jadi data inter-arrival time pada jam tidak sibuk bersifat eksponensial dan pada service time tidak bersifat eksponensial. Lalu pada jam tidak sibuk menggunakan software WinKSB seperti ini hasil data yang kita dapatkan. Customer number-nya, average number of customer in system 0,3107 dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu kesimpulan dan saran yang kita dapatkan dari hasil penelitian kita yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisa kelompok kami pada waktu sibuk pada pagi hari perlu ditambahkannya antrian pada pom bensin, sedangkan pada jam waktu tidak sibuk pada malamnya hanya perlu mementingkan faktor yang penting pada antrian. Lalu saran kita adalah menyarankan untuk pada antrian pom bensin diadakan sistem yang sangat efektif supaya pada jam sibuk pagi hari, supaya para pemakai kendaraan tidak membuang banyak waktu di pagi hari karena pada pagi hari banyak kegiatan yang lebih penting daripada harus mengantri di pom bensin. Ya, mungkin cukup sekian yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.